Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik, Jumat 31 Maret 2023, Pekan Prapaskah kelima, Hari Raya Santa Perawan Maria Berduka Cita. Bacaan dan renungan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 31 sampai dengan 42. Marilah kita hening sejenak untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah nama Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau batu, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, "Engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, Aku anak Allah, jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa." Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu. Lalu Ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun. Tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar, dan banyak orang di situ percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih, adalah sebuah undangan untuk ikut Yesus dan tinggal bersamanya. Sekali lagi, ikut Yesus bukanlah sebuah paksaan atau keterpaksaan, ikut arus atau ikut-ikutan saja. Ikut Yesus karena kita memang mau mengikutinya dan mau tinggal bersamanya, hidup bersamanya. Jika relasi dan keikutsertaan kita dalam jejak Kristus hanyalah sebuah keterpaksaan atau ikut arus, maka kita akan mudah meragukan kasih-Nya, mudah berbalik arah, mudah untuk lain hati,
dan mudah untuk meninggalkannya seorang diri. Sebaliknya, bila kita sungguh mengikuti Yesus, meski dengan segala kegagapan dan ketertatihan kita, dengan segala kelemahan dan kerapuhan kita, maka kita akan senantiasa mencari Dia dan berusaha untuk tinggal bersamanya. Kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita. Dan pada saat yang sama pula, kita akan sungguh menyadari dan mengalami bahwa Yesus sungguh menyertai kita seperti pahlawan yang gagah yang menghalau segala kegentaran dari hadapan kita. Dia tidak akan membiarkan kita tersandung dan jatuh ke dalam lumpur dosa dan keputusasaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih, tidak mudah untuk meyakinkan seseorang akan sesuatu yang baik bila di dalam hatinya sudah bersarang kejahatan, iri hati, kecemburuan, dan kesombongan. Tetapi bila kita menyerahkan seluruh perkara hidup kita kepada Yesus, Dia yang menyelidiki batin dan hati kita, maka kita akan memperoleh kelegaan dan semakin menaruh kepercayaan kita hanya kepada Dia. Kisah Yesus dalam bacaan Injil hari ini yang berselisih dengan orang-orang Yahudi membuat mereka mau melempari Yesus dengan batu dan mencoba untuk menangkap Yesus. Tetapi Yesus luput dari tangan mereka dan pergi dari tengah-tengah mereka. Sabda Yesus selalu menimbulkan kegalauan di hati orang-orang Yahudi yang belum siap menerima pewartaan Yesus. Sabda Yesus bertumbuh dan berbuah dalam diri orang-orang sederhana yang hatinya terbuka bagi kasih Allah dan mau mengasihi Allah. Hal ini nampak di akhir kisah hari ini, di mana banyak orang datang kepada Yesus dan percaya kepadanya. Penolakan diganti dengan penerimaan oleh mereka yang sungguh mengalami kasih Allah di dalam hidup dan menyapa hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih, butuh hati yang sederhana tapi dimahkotai dengan cinta dan kesetiaan agar kita semakin menaruh kepercayaan kepada Yesus. Sabdanya yang adalah roh dan kebenaran harus sungguh menetap di dalam hati kita, menggugah hati kita, dan membuat kita semakin jatuh cinta kepada Yesus. Banyak orang datang kepada Yesus dan semakin percaya. Semakin kita dekat dengan Yesus, semakin kita menaruh kepercayaan kepadanya. Semakin kita dekat dengan Yesus, semakin kita sadar bahwa tanpa Dia kita bukan apa-apa. Dialah kekuatan kita dan kita semakin mengasihi Dia. Dialah bukit batu kita, kubu pertahanan dan penyelamatan kita seumur hidup. Jangan biarkan Yesus pergi lagi karena kita menolak hadirnya. Jangan biarkan Yesus pergi dari hati kita karena Dia temukan di hati kita adalah kekasih yang lain selain Yesus. Marilah kita berdoa. Tuhan, sucikanlah hati kami
agar semakin mengasihi dan mencintai-Mu seumur hidup kami. Alirkanlah di dalam diri kami rahmat dan kerahiman-Mu, agar kami mampu membebaskan diri kami dari belenggu dosa kami yang sering menjebak kami dalam kelemahan dan kerapuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin.